itu ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 16 bahwa advokat tidak dapat digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Nah, klien yang saya bela siapa? Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, Rizal Fadila sebagai prinsipal yang melaporkan atau yang menggugat Joko Widodo. Juga menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, bahwa kami ini pelapor, korban, dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai, mentang-mentang berkuasa, kalian seenak jidatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dibawa ke Amnesty International London. Ya, ini tampaknya Profesor Egy gak main-main dengan Jokowi. Ya, karena ijazah palsu Jokowi yang dalam proses hukum di Indonesia seperti dagelan. Ya, bagaimana kepolisian, bagaimana kejaksaan, dan juga kehakiman tampaknya gak punya nyali untuk menyatakan yang benar itu seperti apa, bahkan menghukum orang tidak bersalah seperti Bambang Tri sama Gus Nur, ya, dan bahkan diduga dalam waktu-waktu mendatang akan melakukan kriminalisasi kepada Roy Suryo, Rizwan Sianipar, kemudian Egy Sujana juga, ya, kemudian Dr. Tifa dan banyak lagi kelihatannya. Maka tampaknya Egy Sujana, ya, ngambil keputusan bersama dengan teman-temannya itu membawa ijazah palsu Mukidi ini ke Amnesty International yang berkantor di London. Ya, ijazah palsu harus dibongkar, biarkan Mukidi terkapar. Ya, dan saya bersyukur sekali pemirsa, rupanya beliau sudah tidak pakai kursi roda, tidak sakit lagi, ya, dengan usia yang cukuplah lumayan. Ya, hampir 66 67 begitu, masih gagah berani begitu. Karena sempat begini pemirsa, saat Egy Sujana sakit di Penang, Malaysia tempo hari, itu para termo teriak-teriak, tuh rasain kamu, ya kan, ngulik-ngulik, nyinyirin kepada bos kami, Jokowi gitu kan, sakit kan kamu gitu kan. Dan memang kan balik itu karena Jokowi ketika kadasen penyakit-penyakit yang menjijikkan itu, ya, diledekin sama para aktivis, para netizen itu, nih kena kutukan kamu, kena karma. Ya, sekarang Egy Sujana sudah tidak pakai kursi roda, sudah sehat, ya, dan sudah terbang ke London. Ya, ini satu perkembangan yang sangat menarik. Dan siapa di belakang Egy Sujana ini? Itu adalah FDI, ya, Forum Diaspora Indonesia, yang ada di berbagai belahan dunia, sudah menyadari bahwa ijazah Mukidi ini memang seperti bau bangkai yang harus dilepaskan dari Indonesia. Biarkan Mukidi itu kemudian menjadi buruk namanya baik di dalam maupun di luar negeri, tetapi itu sudah dipisahkan dari Indonesia. Karena orang banyak pihak di luar itu juga memang mempertanyakan ijazah palsunya Jokowi. Mana bisa seorang kepala negara menipu begitu lama gitu kan, tentang dokumen palsunya, ya, dan dibiarkan melenggang. Kalau tidak ada yang peduli untuk mempersoalkan ini, ya, membawa ke pengadilan, bahkan pengadilan internasional, itu artinya orang Indonesia itu pro terhadap Jokowi, dan itu akan menjadi malapetaka dalam perspektif internasional. Bagaimana mungkin antara rakyat dan negara itu, antara rakyat dengan pemerintah atau elit politik itu sama-sama melakukan tindakan pembohongan publik? Itu pasti dampaknya itu kepada investasi, yang nyaris tidak ada investasi besar dari luar, ya, dengan perhitungan bisnis atau kelayakannya, ya, dengan kalkulasi politiknya dan lain sebagainya, itu mau investasi di Indonesia karena kelakuan elit politik sama rakyatnya. Tetapi dengan banyaknya aktivis dan rakyat juga mulai tergugah dengan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana, ya, beliau ini melakukan agitasinya sudah
cukup lama mendampingi Gus Nur sama Bambang Tri bolak-balik ke pengadilan Surakarta gitu kan, dan sekarang ke London untuk membawa kasusnya Jokowi ini ya. Kita berharap ya kepalsuan Jokowi ini bisa dibongkar dan Mukidi ini terkapar. Karena mengandalkan pasar pramuka udah dibakar, ya kan? Dan sampai hari ini Jokowi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya itu. Bahkan yang kemarin terjadi seperti dikatakan oleh Egy Sujana, ya Profesor Sofyan Effendi, ya akhirnya ditekan dan kemudian mencabut pernyataannya itu. Tapi intinya adalah dia bukan mencabut isi pernyataannya. Isi pernyataannya itu benar, tapi karena tekanan, ya ancaman, teror yang dibuat oleh para Jokowi lover itu menjadikan seorang dengan usia 80 tahun ini ya memang beda ya. Kalau dengan Egy Sujana urat takutnya udah habis gitu kan. Ya akhirnya nggak berani begitu. Dan inilah alat-alat yang tampaknya digunakan oleh Jokowi sama anak buahnya itu ya untuk menteror bahkan mempermalukan ya, seperti Sunarko gitu kan. Ya, Silverster ya mau cabut brengosnya, ini kan kurang ajar tindakan-tindakan. Tetapi memang itulah tantangan dan itulah resiko yang dihadapi oleh para aktivis ini, sehingga memang dibutuhkan perjuangan yang sangat kuat dan kesiapan berkorban. Ya mungkin kondisinya Egy Sujana ini belum fit betul, tetapi karena dukungan dari Forum Diaspora Indonesia dan juga banyak aktivis yang mengharapkan supaya ijazah palsu ini betul-betul terbongkar, biarkan Mukidi terkapar, dia berangkat ke London. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.